Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial singkat eh, terkait dengan virtual class Universitas Hairun. Jadi ini buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2022 Universitas Hairun. Jadi teman-teman ketika memulai perkuliahan nanti yang akan digunakan adalah virtual class. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk masuk ke virtual class. Jadi teman-teman, pertama-tama masuk dulu dengan menggunakan link di atas virtualclass.unhire.ac.id/login ya. Terus kemudian teman-teman bisa memasukkan user dan password. User dan password ini berasal atau yang digunakan oleh teman-teman di SIMAK. Jadi di SIMAK Universitas Hairun teman-teman bisa gunakan untuk login ke virtual class. Setelah user dan password teman-teman masukkan, terus kemudian di sini jenis penggunanya teman-teman tinggal memilih mahasiswa internal, karena teman-teman mahasiswa baru kan bukan mahasiswa MBKM, jadi langsung memilih mahasiswa internal. Nah, sebelum kita mengklik login, saya mau menjelaskan bahwa memberitahukan bahwa di virtual class sekarang ini merupakan tampilan virtual class yang sudah dirubah ya. Awalnya itu di bawah tombol login itu ada tombol merah yang di situ adalah tombol registrasi, sehingga sebelumnya itu tidak tersinkron dengan SIMAK dan harus masuk dengan menggunakan registrasi gitu ya, terus registrasi biodata gitu. Nah, sekarang virtual class sudah menghapus, atau bagian di UPTT sudah menghapus tombol registrasi, sehingga virtual class yang sekarang ini tersinkron dengan SIMAK Universitas Hairun gitu. Oke, selanjutnya kita akan menekan tombol login. Setelah teman-teman menekan tombol login, nanti di bagian dashboard halamannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Ini saya gunakan mahasiswa semester 5 ya, semester 5. Virtual classnya saya sudah minta izin gitu. Terus jadi untuk di menunya, menu besarnya itu ada dashboard, ada pembelajaran, ada profile, terus kemudian ada menu untuk keluar dari virtual class gitu. Terus kemudian di menu pembelajaran teman-teman bisa mengklik arah panah ini, icon panah ini, mengklik. Terus kemudian ada menu-menunya juga dari pembelajaran, yaitu KRS, terus kemudian pertemuan mata kuliah, terus kemudian ada Vikon pertemuan, tugas, dan kuis. Nah, kuis di sini ada 2. Kuis di sini ada esai, ada pilihan ganda. Nah, sekarang yang pertama yaitu KRS mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya sama dengan tampilan yang nanti teman-teman mahasiswa baru masuk gitu ya. Nah, di sini karena sudah ada mata kuliahnya, nah saya akan jelaskan bagaimana cara memasukkan mata kuliah yang ada di sini. Nah, caranya adalah teman-teman dapat mengklik sinkron SIMAK di bagian kanan atas di sini. Teman-teman dapat mengkliknya. Jadi ketika diklik nanti secara otomatis virtual class akan memanggil data yang ada di SIMAK gitu. Itu seperti itu bahasanya. Jadi dia seperti memanggil data yang ada di SIMAK, sehingga dia bisa memasukkan datanya di virtual class itu sendiri. Oke, silakan diklik teman-teman. Jadi ketika diklik nanti akan muncul seperti ini, KRS atau kartu rencana studi. Ini mudah-mudahan durasinya tidak panjang nih. Nah, terus kemudian di sini ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, status. Nah, di sini ternyata si yang punya NPM ini dia mengontrak 9 mata kuliah. Nah, dengan rincian mata kuliah sebagai berikut. Terus kemudian ada kelasnya, terus kemudian ada statusnya. Nah, statusnya di sini adalah sukses sinkron. Apabila di status ini ada gagal sinkron, maka
ada catatan di bawah sini informasi, yaitu jika hasil sinkron KRS terdapat kegagalan, maka silakan hubungi dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, artinya kenapa gagal sinkron? Karena dosen yang bersangkutan belum mengaktifkan dan belum mensinkronkan simaknya, virtual kelasnya dengan simak, gitu, sehingga di sini muncul status gagal sinkron, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan dosen yang bersangkutan itu sudah mensinkronkan virtual kelasnya dengan simak, maka teman-teman yang tadinya di sini, misalkan ya, ini contoh, yang tadinya di sini gagal sinkron, maka teman-teman silakan mengklik kembali tombol sinkron simak yang ada di kanan atas. Nah, ketika ditekan tombol sinkron simak, maka statusnya di sini akan berubah, itu. Maka statusnya di sini akan berubah. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian mata kuliah ini nanti akan terurutkan di bagian bawah dengan dosen-dosen, dengan nama dosen-dosen yang ada ya, yang mengampu mata kuliah tersebut. Terus kemudian di sini ada nomor mata kuliah, terus kemudian ada SKS-nya berapa, semester berapa, kelas apa gitu. Misalkan kalau di sini 5C berarti semester 5 kelas C gitu. Terus kemudian kelas MBKM ini maksudnya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah MBKM atau bukan gitu. Nah, di sini program studi ini ada kode program studi ya, pendidikan guru sekolah dasar. Oke, sampai di situ mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, kemudian di pertemuan mata kuliah sini nanti akan ada muncul pertemuan-pertemuan yang ada di sini. Di bagian ini, teman-teman bisa lihat kursornya kan. Nah, di bagian sini. Nah, misalkan pertemuannya sudah banyak sekali nih. Terus kemudian beraneka ragam mata kuliahnya. Terus teman-teman mau cari pertemuannya. Oke, silakan klik di bagian all mata kuliah. Nanti tinggal dipilih mata kuliahnya apa. Nanti ketika sudah dipilih misalkan metodologi penelitian SD, maka di sini tampilannya hanya pertemuan untuk mata kuliah metodologi. Gitu. Kalau tidak diklik, maka di sini semua pertemuan mata kuliahnya ada. Gitu. Berarti sini hanya untuk pilihannya ya. Pilihan untuk melihat pertemuannya. Oke, kemudian Vicon. Vicon di sini nanti bisa sama dengan pertemuan ya, tampilannya. Jadi di sini kalau misalkan dosen yang bersangkutan itu menggunakan Vicon pertemuan, maka di sini akan muncul gitu. Misalkan kalau banyak sekali Vicon pertemuannya yang sudah berlalu misalkan, terus kalian mau lihat kembali atau mau tinjau kembali Viconnya, nah silakan klik di bagian atas juga gitu. Silakan pilih mata kuliahnya dan nantinya akan tampil Vicon untuk mata kuliah tersebut. Nah, kemudian tugas ini juga sama dengan Vicon dan pertemuan, tinggal dipilih lagi mata kuliahnya. Nanti tugas yang bersangkutan, misalkan tugas mata kuliah yang bersangkutan itu akan muncul di bagian sini. Kalau misalkan tidak diklik, maka di sini muncul semua tugas-tugas mata kuliahnya gitu, yang nantinya teman-teman bisa unggah ke situ ya. Sini saya tidak sempat memperlihatkan, mohon maaf. Nah, terus kemudian di sini ada kuis. Nah, kuis esai misalkan. Terus kemudian ada pilihan ganda di sini. Sebenarnya tampilannya sama, dia berurutan gitu. Jadi kalau misalkan tidak memilih menu yang di atas, artinya tidak memilih mata kuliah yang nanti teman-teman pilih. Nah, maka di sini muncul semua gitu. Misalkan kalau ada banyak ya. Kalau ada banyak berarti muncul semua gitu. Demikian tutorial ini, saya tidak tahu ini durasinya berapa. Mudah-mudahan bisa teman-teman paham dan bisa teman-teman gunakan sebaik mungkin ya. Kalau misalkan teman-teman tidak atau agak bingung gitu, nah bisa WhatsApp ke saya, karena kan teman-teman sudah punya nomor WhatsApp itu yang punya saya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.